Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dilindungi dalam segala hal apapun, terutama dalam hal musibah, penyakit dan bencana. Baik, untuk video tutorial pada kali ini adalah melanjutkan pembahasan pekan yang lalu, yakni hari ini adalah hari Selasa, di mana jadwalnya adalah kelas 4. Melanjutkan pembelajaran kemarin, yakni tentang pelajaran pendidikan Islam dan budi pekerti, yang dimana masuk pada bab bagian 4, yakni iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pada pekan sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit dan banyaknya tentang pengertian dari malaikat. Dan pada hari ini kita lanjutkan materi lanjutan yang kemarin belum saya sampaikan. Baik, bisa dimulai semuanya? Alhamdulillah. Untuk saat ini adalah kita lanjutkan pada halaman ke-35. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang malaikat. Sekarang adalah nama-nama malaikat. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya malaikat itu berjumlah ada berapa? Ada berapa jumlah malaikat? Silahkan dipelajari. Yang pertama kita hitung bareng-bareng. Yang pertama ada malaikat Jibril, yang kedua ada malaikat Mikail, yang ketiga ada malaikat Israfil, yang keempat ada malaikat Munkar, yang kelima ada malaikat Nakir, yang keenam ada malaikat Raqib, yang ketujuh ada malaikat Atid, yang keenam atau yang kedelapan ada malaikat Malik, yang kesembilan ada malaikat Rid, atau yang sering kita lancarkan adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Yang sudah kita pelajari bahwasanya percaya dan meyakini, beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu ada di dalam rukun iman. Nah, apa kewajiban kita selaku umat muslim atau orang-orang umat Islam? Yakni percaya bahwasanya ada malaikat-malaikat Allah. Malaikat diciptakan dari nur atau dari cahaya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya malaikat itu adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud selama 10 tahun, ya maka malaikat akan bersujud selama 10 tahun, tidak akan bangun, bahkan tidak beranjak sedikit pun dari perintah Allah untuk berpindah dari satu sujud tersebut. Ketika Allah merintahkan malaikat untuk selalu bertasbih sampai hari kiamat, maka malaikat pun akan selalu bertasbih sampai hari kiamat. Itu ada malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat, Allah tegaskan. Apakah malaikat itu membangkang? Tidak. Malaikat akan terus bertasbih selama malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih selama hari kiamat. Dan tugas-tugas lain sebagainya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Adapun 10 malaikat yang sudah kita ketahui memiliki bermacam-macam tugas, bermacam-macam kewajiban yang sudah Allah tentukan kepada malaikat-malaikat tersebut. Apa di antaranya? Yang pertama adalah kita belajar tentang tugas-tugas malaikat. Tugas dan fungsi malaikat berbeda-beda, namun secara umum tugas malaikat adalah sebagai berikut. Salah satunya pertama adalah menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Yang kedua, perantara untuk mempererat hubungan para nabi dengan kaum muslimin. Yang ketiga, mendatangkan azab bagi umat zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah memohonkan ampunan bagi kaum muslimin yang ada di bumi, kemudian mencatat perbuatan baik dan buruk manusia. Malaikat salah satunya adalah memohon ampunan bagi kaum muslimin yang ada di bumi. Malaikat bisa tidak kita perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Bisa. Sebagaimana ada salah satu hadis yang mengatakan, ketika
kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka para malaikat akan bersolawat kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut, secara individu tugas malaikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasulnya. Kemudian yang selanjutnya, malaikat Mikail bertugas mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah seperti mengatur hujan, memberi buah pada tumbuhan, mengatur manfaat tanaman dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Israfil, bertugas meniup trompet atau sangkakala. Apabila ditiup pertama kali, maka semua makhluk akan mati, dan ketika ini tiup untuk kedua kalinya, maka semua makhluk akan hidup kembali. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa semua makhluk. Malaikat Israil disebut juga malaikat maut. Nah, jadi malaikat yang untuk menyabutin makhluk itu adalah malaikat Israil. Jalan selanjutnya adalah malaikat Munkar, bertugas memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam barzakh atau di alam kubur. Selanjutnya adalah malaikat Nakir, memiliki tugas sama seperti malaikat Munkar. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Selanjutnya malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, bersifat keras dan tidak mempunyai balas kasihan kepada penghuni neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga, bersifat lemah lembut dan ramah kepada penghuni surga. Yang pertama adalah yakni malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasul. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling indah, tutur katanya, manusia yang paling sakinah, mawaddah warahmah keluarganya. Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Jibril bertugas memberikan wahyu salah satu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa wahyunya? Adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dan wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin. Salah satunya Al-Quran adalah salah satu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika turunnya hujan itu tugasnya siapa? Turunnya hujan, kemudian memberi buah pada tumbuhan, mengatur manfaat tanaman dan sebagainya. Buah-buahan, misalkan pohon mangga, satu pohon itu ada 100 buah. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tugasnya malaikat Mikail. Kemudian Allah turunkan hujan. Siapa tugasnya? Tugasnya malaikat Mikail. Bahkan sedikit banyaknya hujan itu tugasnya malaikat Mikail. Ya. Selanjutnya adalah malaikat Israfil, bertugas meniup trompet atau sangkakala. Bertugas menyampaikan atau meniup trompet atau sangkakala adalah tugasnya malaikat Israfil, yang dimana ketika tiupan pertama semua makhluk di alam dunia atau alam semesta akan mati. Namun ketika ketiupan kedua, maka semua makhluk akan hidup kembali. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Semua makhluk itu akan hidup kembali, yakni di tiupan trompet atau sangkakala yang kedua. Yang ketiga adalah malaikat Israil, bertugas mencabut nyawa, mencabut semua makhluk. Nyawa makhluk siapa? Bukan hanya manusia, bukan hanya manusia semata, tapi yang namanya makhluk adalah sesuatu yang mempunyai nyawa. Apa yang mempunyai nyawa? Ada manusia, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Inilah yang akan tugasnya dari malaikat Israil, dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Kemudian malaikat Munkar bertugas memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia dalam alam barzakh atau alam kubur. Ketika manusia wafat, ketika manusia meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, siapa bilang akan tenang? Siapa bilang akan aman? Justru di situ adalah sesuatu atau pada masa-masa yang sangat menakutkan. Karena ketika manusia masuk dalam kubur, ditinggalkan oleh keluarganya, oleh saudara
menanyakan kepada si fulan bin fulan tentang apa atau amal perbuatannya selama hidup di alam dunia. Contoh misalkan, selama ia balik, selama ia dewasa sampai meninggal dunia, apa amal soleh yang sudah ia lakukan dan apa amal buruk yang ia lakukan, maka akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan oleh malaikat munkar di alam kubur. Kemudian selanjutnya adalah malaikat nakir, mempunyai tugas yang sama seperti malaikat munkar. Maka malaikat raqib bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Nih, ada di samping kita sekarang malaikat raqib dan juga malaikat atid. Ada yang bertugas mencatat amal perbuatan baik, ada yang bertugas mencatat amal perbuatan buruk. Dari kita melek mata atau bangun tidur sampai tidur, maka semua perbuatan manusia di alam dunia akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid sepanjang masa, sepanjang hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik tidak akan pernah lelah mencatat amal perbuatan manusia. Tidak akan pernah lelah. Gak ada manusia, gak ada malaikat yang tidur, gak ada. Sekecil apapun, walaupun sekecil kutuk, walaupun sekecil biji sawi, walaupun sekecil debu, itu dihitung oleh malaikat raqib dan atid. Gak usah takut, gitu loh ya. Kemudian selanjutnya ada malaikat malik, bertugas menjaga pintu neraka. Ketika manusia meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ketika sudah pada waktunya masanya datang pemilihan antara yang masuk surga, ke sana masuk surga, ke sana masuk neraka. Di pintu surga dan di pintu neraka dijaga oleh para malaikat. Salah satunya yang menjaga pintu neraka adalah malaikat malik. Ya. Kemudian malaikat Ridwan bertugas di pintu surga. Kemudian bersifat lemah lembut dan lemah kepada penghuni surga. Bedanya malaikat malik dengan malaikat Ridwan berbeda. Yang pertama, malaikat malik bertugas menjaga pintu neraka. Kejamnya jangan dikata. Kejamnya sangat luar biasa. Ketika malaikat malik mendapatkan laporan dari malaikat tentang yang menyampaikan amal-amalnya, ketika ia masuk ke dalam pintu neraka, dalam salah satu hadis mengatakan bahwasanya malaikat malik ini dari kejauhan sudah kelihatan nampak kegarangannya kepada penghuni neraka. Belum nanti ketika ada di neraka, siapa? Malaikat malik. Beda dengan malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Dari kejauhan sudah kelihatan malaikat Ridwan. Ya, kedermawaannya, kelembutannya kepada calon penghuni atau penghuni surga. Itu adalah tugas-tugas dari para malaikat. Oleh karena itu, mulai sekarang, mumpung kita masih ada waktu, masih hidup di alam dunia, mari kita perbaiki hidup. Kita perbaiki amal soleh kita, berbakti pada kedua orang tua, menjaga salat 5 waktu, dan beramal soleh. Selanjutnya adalah malaikat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak pernah lalai, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah iri terhadap sesama malaikat. Tiap-tiap malaikat mendapat kepercayaan tertentu untuk menyelesaikan semua tugas. Sifat mulia yang dimiliki para malaikat yaitu tidak pernah memiliki pamrih tertentu atau memohon balasan atas ketaatan kepada Allah. Yang tadi saya sudah bilang, hei malaikat, bersujudlah kamu sampai hari kiamat, maka dia akan bersujud sampai hari kiamat. Kemudian, hai malaikat, bersujudlah kamu selama 10 tahun, maka ia akan bersujud selama 10 tahun. Gak ada yang hati yang 10 tahun sampai hari kiamat. Ya Allah, oh dia cuma 10 tahun saya sampai hari kiamat. Gak ada. Malaikat taat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, bersujud kamu selama 1 hari. Kemudian wahai malaikat yang satunya, bersujud kamu selama 10 tahun. Maka yang 10 tahun tidak akan protes. Ya Allah, kok dia cuma 1 hari, saya 10 tahun. Gak ada. Mereka taat dan patuh apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutnya, bagian B, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat berarti percaya atau meyakini bahwasanya malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita.
Maksud inti dari percaya kepada malaikat adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya malaikat selalu mengawasi kita setiap hari, di setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Itu percaya kepada malaikat. Dengan yakin adanya malaikat, iman kita menjadi tebal. Kita juga dapat memiliki sikap patuh serta selalu berhati-hati ketika akan bicara dan melakukan suatu perbuatan. Kita tahu dan sadar ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat segala amal yang kita lakukan, baik amal maupun amal buruk, atau baik amal soleh maupun amal buruk. Oke, ketika sampai di sini pembelajaran kita.